Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video pembelajaran kali ini, kami kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai konsep hutang dan ekuitas dalam mata kuliah teori akuntansi. Anggota dari kelompok 7 antara lain adalah Fadila Septianingrum, Muhammad Hadi Eria, Odah Setiawati, Oki Afrian, dan Riris Hoirunisa. Pokok bahasan pertama yang akan kita bahas dalam materi kali ini yaitu definisi hutang. Menurut Financial Accounting Standard Board dalam Statement of Financial Accounting Concept nomor 6, hutang didefinisikan sebagai berikut. Hutang adalah pengorbanan manfaat ekonomi masa mendatang yang mungkin timbul karena kewajiban sekarang suatu entitas untuk menyerahkan aktiva atau memberikan jasa kepada entitas lain di masa mendatang sebagai akibat transaksi masa lalu. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia, tahun 1994 menyebutkan bahwa hutang atau kewajiban merupakan hutang perusahaan masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu, dan penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya perusahaan yang mengandung manfaat ekonomi. Dari definisi-definisi tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa hutang memiliki dua karakteristik. Yang pertama, adanya kewajiban sekarang dalam bentuk pengorbanan manfaat ekonomi di masa mendatang dari penyerahan barang atau jasa, dan yang kedua adalah berasal dari transaksi atau peristiwa masa lalu. Kewajiban sekarang memiliki arti bahwa kewajiban tersebut timbul karena pada saat sekarang suatu entitas memiliki tanggung jawab yang tidak dapat dihindari untuk menyerahkan barang atau jasa. Kewajiban tersebut timbul mungkin dari pembelian barang atau jasa, kerugian-kerugian yang dialami dan harus ditanggung perusahaan, dan lain-lain. Kewajiban yang masih tertanggung pada peristiwa masa mendatang tidak boleh diakui sebagai hutang, kecuali ada suatu kemungkinan cukup besar bahwa peristiwa tersebut akan terjadi. Yang kedua adalah hasil transaksi masa lalu. Transaksi masa lalu menunjukkan transaksi yang benar-benar telah terjadi, sehingga dapat digunakan untuk memastikan bahwa hanya kewajiban sekarang yang harus dicatat sebagai hutang dalam neraca. Contohnya adalah pesanan pembelian. Pada saat pemesanan, pembelian tersebut belum terjadi hutang, tetapi peristiwa masa lalu adalah pada saat penerimaan barang, sehingga pesanan pembelian tersebut dapat dicatat sebagai hutang. Dan yang kedua adalah executory contract. Pada dasarnya merupakan kontrak yang belum dijalankan oleh kedua belah pihak. Contoh dari executory contract adalah perjanjian pembelian jangka panjang. Oleh karena itu, perjanjian pembelian jangka panjang tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk mengakui hutang. Baiklah teman-teman semua, saya akan melanjutkan presentasi. Selanjutnya, karakteristik aktiva terdapat 3. Yang pertama ada kewajiban legal kontrak, adalah hutang yang timbul karena adanya ketentuan formal berupa peraturan hukum untuk membayar kas atau menyerahkan barang atau jasa kepada entitas tertentu. Contohnya ada hutang dagang dan hutang bank. Yang kedua ada kewajiban konstruktif, timbul karena kewajiban tersebut sengaja diciptakan untuk tujuan tertentu, meskipun secara formal tidak dilakukan melalui perjanjian tertulis untuk membayar sejumlah tertentu di masa yang akan mendatang. Contohnya itu ada bonus yang akan diberikan kepada karyawan. Yang ketiga adalah kewajiban equitable, adalah hutang yang timbul karena adanya kewajiban yang diambil perusahaan karena dasar moral atau etika dan perlakuan diterima oleh praktik secara umum. Contohnya itu hutang garansi atau setiap produk yang dijualnya. Selanjutnya, terjadinya hutang. Suatu transaksi keuangan yang berasal dari transaksi usaha dan menimbulkan kewajiban untuk melakukan pembayaran di masa mendatang apabila suatu barang dan jasa telah menerima. Hutang bisa diakui dengan kriteria sebagai berikut. Yang pertama, ada kemungkinan bahwa pengorbanan potensi jasa atau manfaat ekonomi masa mendatang akan dilakukan atau akan terjadi. Yang kedua, jumlah hutang dapat diukur dengan cukup pasti. Pengukuran hutang. Dasar pengukuran hutang adalah
jumlah rupiah sumber ekonomi yang harus dikorbankan apabila pada saat penilaian pelaporan hutang dilunasi. Dasar penelitian digunakan adalah nilai sekarang pengeluaran kas atau pengorbanan sumber ekonomi di masa mendatang untuk melunasi hutang tersebut sampai tanggal jatuh tempo. Besar nilai hutang tersebut harus diskontokan dengan tingkat bunga tertentu dengan rumus sebagai berikut. PV sama dengan F dikali 1 plus I pangkat min T. Di mana FV adalah nilai sekarang dari hutang pada tanggal penilaian, sedangkan F aliran kas masa mendatang pada periode T dari tanggal penilaian, sedangkan I adalah tingkat bunga. Selanjutnya adalah penyelesaian hutang. Hutang dianggap selesai atau dilunasi apabila perusahaan telah melakukan kewajiban untuk menyerahkan aktiva atau jasa kepada pihak lain. Pembayaran hutang dengan dividen saham tidak dapat dikatakan sebagai penyelesaian hutang. Penyelesaian kewajiban dapat dilakukan dengan cara: pertama, pembayaran kas; yang kedua, penyerahan aktiva; yang ketiga, pemberian jasa; keempat, penggantian kewajiban tersebut dengan kewajiban yang lain; yang terakhir adalah konversi kewajiban menjadi ekuitas. Sekian, terima kasih. Selanjutnya, penyelesaian hutang. In substance division. Suatu cara pelunasan hutang adalah suatu rencana perjanjian di mana seorang debitur menempatkan jumlah tertentu harga moneter secukupnya yang bebas resiko pada kuasa badan perwalian atau trust tertentu untuk digunakan sebagai pembayaran hutang di masa mendatang. Contoh, PTA memiliki hutang obligasi sebesar 10 juta rupiah dengan tingkat bunga 8% per tahun. Jangka waktu pelunasan 10 tahun. Atas hutang tersebut, PTA membeli sertifikat BI senilai 10 juta rupiah. Kemudian sertifikat ini diserahkan pada badan perwakilan untuk digunakan sebagai pelunasan hutang. Kredit tangguhan atau deferred credit. Kredit tangguhan harus dikelompokkan sebagai hutang apabila kredit tangguhan tersebut sesuai dengan PABU. Contohnya, deferred taxes yang berasal dari alokasi pajak, deferred pension cost, dan lain-lain. Kredit tangguhan sering menjadi masalah laba kotor belum direalisir atau deferred gross profit yang timbul dari penjualan angsuran. Hutang dan rugi kontingensi atau contingent loss liabilities, FASB Statement nomor 5, adalah satu kondisi atau situasi yang menimbulkan ketidakpastian akan timbulnya kemungkinan hutang atau rugi suatu perusahaan, di mana timbulnya kemungkinan tersebut tergantung pada terjadi tidaknya satu peristiwa atau lebih di masa mendatang. Sebagai contoh, pemberian garansi purna jual atau hutang garansi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ekuitas. Definisi ekuitas. Berdasarkan Financial Accounting Standard Board SFAC nomor 6, ekuitas adalah hak sisa terhadap aktiva suatu entitas setelah dikurangi hutang. Dua karakteristik ekuitas. Yang pertama, ekuitas sama dengan aktiva neto yang selisih antara aktiva perusahaan dengan hutang perusahaan. Dua, ekuitas dapat bertambah atau berkurang karena kenaikan atau penurunan aktiva neto baik yang berasal dari sumber bukan pemilik atau pendapatan dan biaya maupun investasi oleh pemilik atau distribusi kepada pemilik. Teori entitas atau kesatuan usaha, yaitu adanya pemisahan antara kepentingan pribadi pemilik dengan kepentingan perusahaan dengan melakukan transaksi atau kejadian yang dicatat dan dipertanggungjawabkan adalah transaksi yang melibatkan perusahaan. Perusahaan dianggap bertindak atas nama dan kepentingannya sendiri terpisah dari pemilik. Persamaan akuntansinya, aktiva sama dengan hutang ditambah modal. Hutang adalah kewajiban khusus perusahaan dan aktiva adalah hak perusahaan menerima barang dan jasa. Laba bersih dalam pandangan entitas menggambarkan sisa perubahan posisi ekuitas setelah dikurangi semua klaim, termasuk bunga hutang jangka panjang dan pajak penghasilan.
teori ini cocok diterapkan untuk organisasi yang berbentuk perseroan terbatas. Teori ekuitas merupakan teori yang menjelaskan sudut pandang yang digunakan dalam akuntansi berkaitan dengan penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Proprietary theory atau teori kepemilikan. Teori ini memusatkan perhatian kepada pemilik. Jadi dalam akuntansi, tujuan perusahaan, jenis modal, makna rekening dan lain-lain semuanya dilihat dari sudut pandang pemilik. Tujuan perusahaan adalah meningkatkan kemakmuran pemilik. Teori ini cocok diterapkan untuk organisasi perusahaan, perseorangan, dan firma. Pengukuran dengan menggunakan current value lebih relevan dibandingkan historical cost. Persamaan akuntansinya yaitu aktiva dikurangi hutang sama dengan modal. Atas dasar teori entitas, neraca yang disajikan mengandung makna sebagai berikut. 1. Aktiva perusahaan menyajikan informasi langsung mengenai nilai untuk usaha. 2. Ekuitas menunjukkan laporan tidak langsung terhadap jumlah nilai yang sama. 3. Aktiva adalah milik perusahaan. 4. Hutang merupakan kewajiban perusahaan bukan kewajiban pemilik. 5. Aktiva non-moneter lebih relevan diukur dengan cost historis. Makna laba. Dalam pendekatan entitas, laporan laba rugi lebih relevan dibandingkan neraca. Alasannya, 1. Pemegang saham ekuitas lebih tertarik pada laba yang merupakan hasil dari investasi mereka. 2. Perusahaan didirikan dengan maksud mencari laba. 3. Laba merupakan perubahan dalam aktiva bersih perusahaan. Lalu, yang keempat, pendapatan adalah aliran masuk aktiva. 5. Biaya adalah kos aktiva atau jasa yang digunakan perusahaan dalam rangka menghasilkan pendapatan. Teori ekuitas residual. Pemegang saham memiliki ekuitas di perusahaan seperti pemegang ekuitas lainnya, tetapi pemegang tidak dianggap sebagai pemilik. Teori ekuitas residual merupakan pandangan antara teori properti dan teori entitas. Teori entitas adalah pemegang saham memiliki ekuitas tetapi pemegang saham tidak dianggap sebagai pemilik. Dan teori ekuitas residual menekankan pada hubungan khusus residual, di mana persamaannya adalah aktiva dikurang ekuitas khusus sama dengan ekuitas residual. Teori enterprise. Suatu perusahaan merupakan suatu konsep yang lebih luas dibandingkan teori entitas. Nah, dalam teori enterprise ini, perusahaan dipandang sebagai lembaga sosial yang dioperasikan dalam rangka memberikan manfaat bagi banyak pihak yang berkepentingan. Nah, pihak-pihak yang berkepentingan ini meliputi dari pemegang saham, kreditur, pegawai, konsumen, pemerintah, dan masyarakat umum. Nah, teori ini juga dipandang sebagai teori akuntansi sosial. Konsep ini cocok diterapkan untuk perusahaan berskala besar dan modern, serta memiliki kewajiban untuk mempertimbangkan pengaruh dari tindakan kepada beberapa kelompok masyarakat secara keseluruhan. Teori dana. Teori ini mengabadikan asumsi hubungan personal dalam teori properti dan asumsi personifikasi perusahaan sebagai unit ekonomi dalam teori entitas. Nah, menurut teori dana, unit aktivitas operasi merupakan dasar akuntansi. Unit aktivitas operasi disebut dana yang meliputi sekelompok aktiva dan kewajiban dan restriksi atau batasan-batasan yang menggambarkan fungsi dan aktivasi ekonomi. Nah, persamaan akuntansinya, aktiva itu sama dengan restriksi aktiva. Konsep ini banyak digambarkan di sektor pemerintahan dan lembaga nirlaba. Di dalam pemerintahan, dana yang umumnya digunakan itu meliputi dana umum, dana pendapatan khusus, dana proyek, dan dana perluasan hutang jangka panjang. Demikian video pembelajaran mengenai konsep hutang dan ekuitas. Semoga teman-teman semua dapat memahami isi dari materi yang telah disampaikan. Atas kesalahan dan kekurangannya kami ucapkan mohon maaf, dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.